Iya, Gilang dan Chef Ucu. Aduh, menarik sekali ya masakannya hari ini. Ada kue, ada minuman. Nah, tentunya ini semua memerlukan bahan-bahan yang saat ini menjadi kendala bagi ibu-ibu rumah tangga maupun mereka yang memegang uang belanja pastinya, karena harga-harga kebutuhan bahan pokok sekarang ini sedang naik akibat dampak dari cuaca buruk. Nah, Yorman hari ini akan membahas tentang bagaimana menyikapi kenaikan harga-harga bahan pokok tersebut, dan kami undang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di 021 58 30 40 50 untuk bertanya seputar apa saja mengenai keuangan. Karena di samping saya saat ini sudah ada pengelola keuangan Lisa Sumarto. Selamat pagi Mbak Lisa. Halo Lucia, selamat pagi. Iya, Mbak Lisa ini sekarang ini jadi dilema ya ibu-ibu terutama ya yang pegang pos belanja ini. Ini bagaimana nih menyikapi kenaikan harga bahan pokok yang dalam beberapa minggu ini sudah naik cukup banyak, baik cabai, tomat, beras, ikan, karena akibat dari dampak cuaca buruk memang. ya. Kan ini kan kita tidak bisa menghindari. Pertama, setiap tahun itu harga pasti naik. Ditambah lagi kalau ada seperti kondisi saat ini seperti kayak bencana gitu ya, pasti harga-harga naik karena logistik transportasi terkendala gitu. ya. Oleh karena itu biasanya supply-nya jadi berkurang, demand-nya lebih tinggi, makanya harga-harga melonjak seperti itu kejadiannya. Nah, intinya adalah kita memang harus memiliki anggaran, itu kan nomor satu ya. Pada saat kita membuat anggaran itu sebenarnya kita memang harus mencadangkan sebenarnya 10-20%. Tapi yang terjadi kenaikannya tuh kadang-kadang lebih dari itu, betul nggak? Kalau kita mau cadangin 30% kayaknya terlalu banyak lebih, ya. nanti malah nggak cukup gitu. Nah, siasatnya adalah pada saat seperti ini kita harus mengutamakan dulu kebutuhan yang utama. Kebutuhan utama itu kebutuhan primer yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti contohnya memang jelas makanan, apalagi kalau kita memiliki anak, gizinya harus tetap terjaga. Ya, terus kemudian transportasi itu juga nomor satu ya. Nah, yang dimaksud tidak utama adalah yang sifatnya lebih konsumtif, ya seperti misalnya yang ngafinya dikurangin dulu, beli pakaiannya dikurangin dulu, ditunda dulu, seperti itu harus kita utamakan. Jadi yang diutamakan harus memenuhi kebutuhan pokok dulu, baru kita melihat pos-pos yang buat belanja konsumtif. Seperti itu. Nah, kalau tadi diutamakan belanja bahan-bahan pokok ya, tapi kemudian ternyata anggaran untuk belanja bahan pokok ini kurang, nggak cukup karena ternyata harganya naik signifikan begitu. Sementara kebutuhan tetap harus membeli bagaimana? Jadi menunda belanja konsumtif. Itu nomor satu. Terus kedua, bisa juga kita mungkin juga harus menunda investasi. Tapi sebenarnya ya kalau bisa investasi ini jangan terlalu ditunda terlalu lama. Ya mungkin ditunda seminggu 2 minggu boleh, tapi nggak sampai sebulan 2 bulan seperti itu, karena ini akan menghambat perencanaan kita jangka panjang. Ya. Kita sebenarnya bisa menggunakan yang namanya dana cadangan tadi yang kita sudah naikin 10-20%. Kalau itu masih nggak cukup juga, belum bisa memecahkan solusi ya. Jadi kita kan ada dana darurat. Oleh karena itu kita memang harus memiliki dana darurat. Itu bisa kita gunakan dulu, tapi itu juga jangan lama-lama. Begitu nanti harganya sudah turun, ya sudah stabil lagi, kita harus ngisi lagi tuh dana daruratnya, sehingga semuanya perencanaan nggak terganggu dalam jangka panjangnya. Baik. Ini sudah ada penelpon, ada Bapak Gunawan dari Palangkaraya. Selamat siang Pak Gunawan, silakan pertanyaannya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, siang selamat Pak. Siang. Ya, langsung saja Pak. Iya, mau nanya Bu, kalau misalnya nih kan saya sebagai mahasiswanya ini kan aktif juga bekerja sambil kuliah ya kan. Nah, saya punya kebutuhan itu setiap bulan saya harus bayar kredit, dan di sisi lain saya harus belanja juga untuk kebutuhan seharian saya. Nah, Ibu sendiri kan sudah tahu, teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu kenaikan harga ini nggak melonjak lagi. Memang sangat luar biasa, drastis banget. Apalagi mungkin karena transportasi dari distributor sampai ke Palangkaraya kan lumayan jauh. Nah, menurut Ibu mana sih yang harus lebih saya prioritaskan? Kalau untuk menyiasati kuliah, saya tidak bisa membayar kredit atau tidak bisa belanja. Kalau misalnya saya lebih prioritas
bekerja, kuliah saya terbengkalai. Nah, itu sih Bu. Oke. Ya, jadi mana yang jadi prioritas begitu ya? Iya Bu. Iya. Ya, bisa dijawab Mbak Iya, Lisa? jadi ini situasinya jadi dilema kan, kalau misalnya nggak bayar kuliahnya berarti terhambat. Iya. Terus tapi kalau nggak belanja juga nggak bisa hidup juga. Tapi memang sebenarnya alternatif untuk mencari pekerjaan itu salah satu yang baik juga. Walaupun jangan sampai juga mengganggu kuliahnya ya. Jadi bisa dicermati misalnya pada saat tidak lagi kuliah lah, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu banyak buat keluar atau memakan waktu transportasinya banyak, misalnya yang bisa dikerjakan di rumah ya, seperti yang bisa dilakukan melalui online. Sekarang kan udah eranya udah era digital dan online semua. Nah itu bisa menjadi salah satu solusi, karena gimana pun juga harus fokus ke kuliahnya, karena ini akan juga menghambat pada akhirnya nanti kalau kuliahnya terhambat juga biayanya akan semakin naik di masa yang akan datang. Jadi Pak Gunawan mungkin Gunawan ini mungkin baiknya mencari pekerjaan yang bisa dikerjakan tanpa mengganggu kuliah begitu ya. Ya mudah-mudahan tips ini bisa diterima oleh Gunawan. Dan pemirsa, Your Money masih akan kembali saat lagi masih membahas tentang bagaimana menyikapi kenaikan harga-harga bahan pokok. Di 811 dan di segmen Your Money hari ini kita masih membahas tentang bagaimana menyikapi kenaikan harga-harga bahan pokok bersama pengelola keuangan Lisa Sumarto. Kami juga undang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0215830450. Mbak Lisa tadi Mbak Lisa sempat menyatakan bahwa salah satu caranya adalah dengan mengurangi belanja konsumtif. Nah, bagaimana kalau juga kita menyikapinya dengan misalnya mencari pengganti dari bahan-bahan pokok yang naik tersebut? Jadi pada saat kita bikin anggaran, sebenarnya hal yang harus kita lakukan adalah mencatat belanja. Kelihatannya sih sepele gitu ya, tapi ini sangat penting karena kita menjadi tahu harga-harganya. Contohnya aja gini, ada kopi, ada gula, ada segala macam. Itu kan sebenarnya kopi ada mereknya macam-macam. Nah kita tuh biasanya suka nggak peduli, yang penting enak gitu kan. Ya udah kita ambil aja. Yang sudah biasa gitu ya. Padahal dari satu merek ke merek lain itu kadang-kadang harganya beda. Jadi itu adalah salah satu trik juga nih. Pada saat harga naik, nah disitulah kita melihat, oh ternyata si kopi ini lebih murah yang satunya lagi. Itu salah satu cara, ya udah deh kita ganti merek dulu. Karena kalau dijumlah-jumlahin dalam sebulan, dalam 2 bulan, dan dari beberapa item itu sudah bisa mengurangi kelebihan budget tadi. Itu salah satunya seperti itu. Oke, kita sapa lagi, ini sudah ada pemirsa. Ya. Ada Zainal dari Kalimantan Barat. Selamat siang Pak Zainal. Pak Zainal, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengefektifkan ekonomi rumah tangga yang baik, sehingga itu merupakan suatu keinginan setiap rumah tangga. Apa Pak, volume suaranya bisa dibesarkan? Tidak begitu jelas. Ya, Mas Zainal. Sepertinya ada kendala teknis ya. Kita bahas lagi tadi Mbak Lisa. Nah, bagaimana kalau soal tadi kan Mbak Lisa mengatakan bahwa sebaiknya tidak mengurangi untuk investasi ya. Nah, kalaupun itu harus terjadi, seberapa lama sebaiknya ini dilakukan begitu? Idealnya sih jangan lebih dari 3 bulan kita menunda investasi, karena itu akan sangat mengganggu perencanaan jangka panjang. Time value of money ya, jadi yang namanya waktu itu sangat berharga dan momentumnya kita akan tertinggal. Oleh karena itu cepat segera pada saat kita sudah sadar bahwa harga-harga naik, kita harus melakukan tindakan-tindakan yang seperti tadi, yaitu mencermati barang-barang apa yang menjadi mahal, terus kemudian kedua mengurangi belanja konsumtif dan mengutamakan kebutuhan utama, dan ketiga kalau misalnya kita ada dana cadangan, gunakan itu dulu dana
dana cadangan kita, baru kemudian kita baru memikirkan ini investasinya perlu ditunda atau enggak. Jadi ini hal terakhir. Oh, jadi investasi itu justru hal terakhir yang seharusnya kita pikirkan. Jadi bukan pilihan untuk, sebaiknya bukan pilihan ya pada saat kenaikan harga bahan pokok, karena itu berpengaruh ya nantinya ya. Betul. Karena selama ini biasanya kalau kita kan mau carinya yang cepat aja ya, terutama ibu rumah tangga ataupun mahasiswa yang mungkin masih lama, saya investasi masih bisa nanti sekarang saya tunda dulu investasi gitu. Itu ternyata sebaiknya jangan dilakukan. Oke. Nah, kalau terkait dengan trade ini sudah ada penelpon lagi, ada Sulastri dari Kalimantan Barat, kita sapa dulu. Selamat siang Ibu Sulastri. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sulastri, volume suaranya bisa dibesarkan? Oke, saya selaku UKM Ibu di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Karena kan harga-harga kebutuhan yang saya perlukan kan naik semua ini. Jadi kalau saya punya uang, sebaiknya saya ditabung atau dibelikan bahan baku. Dibelikan apa? Bahan baku, kebutuhan yang saya sebagai UKM itu. Oke, baik. Itu saja Ibu? Iya. Iya, silakan Mbak Lisa. Iya, jadi begini Bu, kalau misalnya Ibu UKM-nya ini bisnisnya adalah yang memerlukan bahan-bahan yang fresh, tentunya kurang bijaksana juga kalau menumpuk bahan-bahan ya, karena juga nggak akan ada gunanya juga untuk membeli suatu barang takut naik, jadi kita numpuk ya. Jadi kita lihat dulu ya Ibu ya, misalnya Ibu produksinya ini memang bahan-bahannya tidak memerlukan bahan yang fresh ya, itu bisa juga kita langsung belikan supaya menunda supaya harga jangan terus naik seperti itu. Tapi kalau misalnya bahan-bahan ini membutuhkan yang fresh ya, jangan juga memaksakan buat menumpuk bahan-bahan misalnya makanan ya, ini kan harus fresh ya. Beda misalnya kerajinan gitu. Nah, itu kita bisa numpuk bahan-bahannya. Karena Jadi tidak berpengaruh pada kualitas ya. Betul. Kalau barang-barang yang bahan-bahan fresh sebaiknya tetap saja kita belanjakan pada saat kita butuhkan begitu ya. Nah, ini tadi Ibu Sulastri ini jadi mewakili mereka yang memiliki bisnis ya. Jadi kalau kita memiliki uang saat ini sebaiknya bagaimana menyikapi kenaikan bahan pokok? Apakah kita harus belanja? Bagaimana dengan berbisnis yang juga sekaligus ibu rumah tangga? Iya, dan ini juga akan menjadi, kita bisa melihat patternnya jadinya kalau buat kita membuat bisnis plan buat tahun depan, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun-tahun selanjutnya. Jadi kita sudah tahu siklusnya kan, kapan harga dalam situasi seperti apa harga akan naik. Ya. Oleh karena itu betul juga yang seperti tadi Ibu bilang, kalau misalnya harus memang sudah memiliki uangnya dan harus membeli barangnya sebelum naik, itu memang harus dilakukan. Tapi ini hanya bisa kita lakukan kalau kita memang punya bisnis plan-nya kan. Jadi bisa dilakukannya buat tahun-tahun selanjutnya. Oke, kita sapa lagi pemirsa, sudah ada Ibu Ica dari Depok. Selamat siang Bu Ica. Selamat siang Mbak, mau nanya ya Mbak. Saya tuh baru jual rumah, saya mau beli mobil. Boleh nggak beli mobilnya itu dengan bunga deposito dari penjualan rumah? Oke, itu saja ya Bu Ica? Ya. Baik, Mbak Lisa. Ya, tergantung kebutuhan ya Ibu ya. Kalau memang Ibu menjual rumah ini karena memang sudah memiliki rumah yang lain dan uang ini akan digunakan memang bukan hanya untuk beli mobil aja, tapi untuk hal-hal yang lain. Karena biasanya kalau harga mobil ini kan lebih murah daripada harga rumah ya. Jadi kalau memang Ibu membutuhkan mobil sebagai alat transportasi, silahkan ya. Terus kemudian kalau sisa uangnya ini masih ada dari penjualan rumah, sebaiknya diinvestasikan karena ditabung aja nggak cukup. Sayang ya, kalau rumah ini kan harganya naik, terus oleh karena itu harus dijaga supaya harga kenaikannya ini di cover, ditutupi oleh hasil investasinya. Investasi itu apakah membeli rumah lagi atau bagaimana? Mungkin bisa membeli rumah yang lebih kecil, contohnya, atau diinvestasikan ke misalnya ke produk-produk investasi seperti yang dari pasar modal ya, bisa dibelikan saham, obligasi, reksadana, ya itu tergantung dari tujuan keuangannya. Tujuan keuangan Ibu Ica ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Ica. Dan Mbak Lisa, singkat saja ini terakhir, mungkin bisa diberikan tips-tips menghadapi kenaikan harga. Ya, kenaikan harga ini adanya setiap
tahun. Oleh karena itu dalam kita membuat anggaran, kita cadangkan 10-20% untuk keadaan istilahnya emergency ya. Terus kemudian kedua, tetap juga kita harus menjaga memiliki selalu yang namanya dana darurat. Ya, dana darurat ini bisa 3-6 kali income kita yang harus kita sediakan. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu investasi kita. Jadi pada saat keadaan tiba-tiba harga melonjak yang tidak bisa kita hindari, gunakanlah dana darurat ini sementara waktu. Dan kemudian setelah kita bisa belajar dari situasi, tahun depan kita bisa merevisi anggarannya itu gampang. Kenaikannya itu 10%, 20% atau 30% sehingga kita selalu on track. Iya, memang soal anggaran ini tidak hanya pribadi tapi negara pun juga bermasalah ya bagi saya menangani anggaran. Ya, semoga tips ini bisa bermanfaat ya bagi masyarakat. Terima kasih Mbak Lisa untuk waktunya siang ini. Dan pemirsa, Your Money akan kembali menjumpai Anda besok. Silakan Anda bisa bertanya kepada kami di Twitter kami di @yourmoneymetro ataupun melalui email di yourmoney@metrotvnews.com. Dan 811 Show akan kembali sesaat lagi. Thank you, Mbak.